Halo Juventini Indonesia, jumpa lagi di channel Bicara Juve. Akhirnya Pirlo menjawab harapan kita semua dengan kemenangan yang meyakinkan atas Spezia dengan skor 4-1. Meskipun hanya melawan Spezia yang notabene adalah tim promosi, banyak hal positif yang bisa kita ambil dari pertandingan ini. Dan performa Juve jauh lebih baik bila dibandingkan dengan 5 pertandingan sebelumnya dari segi taktik dan fluiditas permainan. Pada pertandingan melawan Spezia 2 hari lalu, Pirlo akhirnya mengesampingkan tesisnya dan memilih menggunakan skema pure 3-5-2 yang selama ini ia kenal dan juga kita kenal saat Juve dilatih Conte dan juga Allegri. Meski dari segi warna, permainannya lebih mirip kepada 3-5-2 Conte. Apa yang dilakukan Pirlo ini layak diberi pujian, apalagi melihat tesisnya banyak diberi pujian oleh pelatih-pelatih ternama. Ya, karena memang kebutuhan tim harus lebih diutamakan daripada ambisi pribadi pelatih ataupun pemain. Dengan skema itu, permainan Juve jauh lebih banyak berubah dengan lebih banyak passing options, terkhusus di lini depan yang menyebabkan terjadinya operan-operan terkoordinasi dan operan-operan yang membuka ruang. Link up yang baik pun terjadi yang membuat bangunan serangan Juve jauh lebih efektif dan akhirnya peluang-peluang emas pun tercipta. Ini jauh berbeda dengan ketika Pirlo memainkan 3-4-3 hybridnya yang kebanyakan membuat tim terlihat bingung, statis, dan tumpul. Dalam segi bertahan ada sedikit kemajuan, sayangnya hanya sedikit, dan kenyataan hanya melawan Spezia membuat kita tidak bisa melihat banyak, karena Spezia pun masih bisa mendapatkan celah saat counter attack. Perubahan skema ini membuat keseluruhan permainan Juve menjadi hidup. Artinya hampir seluruh pemain bermain cemerlang. Terkhusus CR7, Morata, McKennie, Rabiot, Arthur, Cuadrado, dan lagi-lagi Danilo. Namun sayangnya ada satu pemain yang belum terlihat benar-benar settle dengan permainan Juve saat ini. Siapa dia? Bukan Berna ya guys, karena mungkin kita tidak bisa berharap banyak padanya saat ini. Lalu siapa? Ya, dia adalah Dybala. Oke, mari kita bahas lebih lanjut tentang Dybala. Dybala adalah pemain terbaik Juve di Serie A sepanjang musim lalu. Ia adalah salah satu pemain favorit bagi para fans dan juga merupakan pemain andalan Juventus. Ini terlihat dari nomor 10 yang ia kenakan. Tidak sedikit yang melihat kemiripannya dengan Del Piero. Hanya saja ya kita melihat ia hampir mau ditukar dengan Lukaku dan sampai hari ini perpanjangan kontraknya belum menemui titik temu dikarenakan ia mengharapkan gaji 3 kali lipat yang tentu di masa pandemi ini Juventus tidak mampu untuk menyetujuinya. Atau mungkin tidak mau menyadari bahwa ia bukanlah pemain yang pantas mendapatkan gaji sebegitu banyak bila dilihat dari performa dan sumbangsihnya bagi Juve. Performanya di awal musim ini pun biasa saja. Lagi-lagi ia terus melakukan wrong, menjemput bola ke belakang, mencoba bermain seperti Messi bagi Barca atau Gomez bagi Atalanta, yang tentu sejauh-jauh ini tidaklah efektif bagi dirinya dan juga permainan Juve secara keseluruhan. Ia bermain sangat baik di musim lalu, namun bukan dalam role tersebut. Ia efektif manakala tetap di depan dan menjadi passing option di lini serang. Setidaknya itu yang Sarri lakukan di musim lalu. Kita dapat melihat bagaimana serangan Juve di babak pertama saat melawan Spezia terlihat berbahaya, namun ada satu yang kurang. Satu hal ini terjawab manakala CR7 masuk. Ya, passing option di lini depan. Dybala tidak menghadirkan hal itu sepanjang babak pertama. Ia terlalu turun jauh ke belakang atau ke samping, yang membuat dirinya sendiri tidak available manakala tim sudah masuk ke daerah dekat kotak penalti lawan. Kami sungguh berharap Pirlo mengetahui hal ini dan belajar menggunakan Dybala seperti saat Sarri melatih Juve. Akhir kata, sepanjang bulan November ini Pirlo akan punya waktu untuk bernafas. Mengetahui bahwa Juve hanya akan bertemu tim papan tengah ke bawah. Kami berharap baik Pirlo maupun pemain dapat semakin menyatu satu sama lain sehingga performa seperti saat melawan Spezia terkhusus di babak kedua dapat dipertahankan. Ya, Juve harus kembali ke jalur kemenangan karena di Serie A, AC Milan dan Zlatan sampai saat ini tidak terlihat akan melambat. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Pirlo yang mengesampingkan tesisnya dan Dybala yang sampai hari ini masih belum menampilkan performa terbaiknya? Kasih komentar kalian di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa saksikan pertandingan Juve di Liga Champions esok pagi dini hari ya guys. Forza Juve!